Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian semua yang ada di muka bumi ini. Ini ayat dijadikan sandaran oleh para ulama bahwa semua yang ada di muka bumi ini hukumnya halal. Boleh, kecuali kalau ada dalil yang mengharamkan. Karena Allah menciptakan semuanya untuk manusia. Untuk manusia jemaah, untuk kita. Artinya Allah memfasilitasi kita, dikasih fasilitas semua untuk apa? Untuk beribadah. Bukan untuk bersenang-senang, enggak. Sebagaimana kalau ada orang bekerja, dikasih fasilitas sama bosnya. Kamu kerja di sini, nah itu ada kolam renang, di rumahmu kita kasih rumah, kasih kolam renang, kasih pembantu. Kemudian di belakang rumahnya ada kolam ikan. Masya Allah. Akhirnya orang ini kerjanya berenang sama mancing. Kira-kira sama perusahaan dipecat nggak tuh orang jemaah? Saya kasih semua itu supaya kamu kerjanya bener gitu loh. Nggak mikirin macem-macem. Tapi jangan akhirnya kerjanya antum berenang mancing, berenang mancing. Itu yang terjadi dengan kebanyakan manusia. Lupa bahwa fasilitas diberikan agar antum beribadah. Mudah antum beribadah. Nggak repot. Tapi sekali lagi banyak yang lupa. Sehingga kerjanya ya hanya bersenang-senang. Luqman Al-Hakim, ini diriwayatkan Luqman Al-Hakim mengatakan sesuai dengan tema kita hari ini. Bi akhiratak bidunyak tarbahuma jami'an. Kata dia, belilah akhiratmu dengan duniamu. Beli akhirat dengan dunia. Artinya modal kita dunia. Kita kalau bicara alat tukar kita nih dunia. Tukar duniamu dengan akhirat. Engkau akan beruntung dua-duanya. Dapat dua-duanya. Wala tabi' dunyak bi akhiratik takhsarhuma jami'an. Jangan sampai engkau jual akhiratmu untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Engkau rugi dua-duanya. La dunia dapat wal akhirat. Rugi dua-duanya. Dan antum bisa melihat orang-orang yang sukses dunia tapi jauh dari ibadah, dapat apa dia? Dapat tua, capek bekerja, dia pikir nanti saya akan menikmatin di akhir hidup. Saya mau capek sekarang. Ya, akhir hidup stroke. Punya moge 7 di rumahnya. Terus katanya mau dinikmatin ini. Ya itu mau dinikmatin gimana kata dia. Punya duit banyak. Makan donat nggak boleh. Donat lah. Terus apa? Bubur. Makan bubur iya. Anak punya duit banyak kayak gini nggak ada gunanya, nggak ada gunanya. Antum lihat siapa? Maka belilah akhiratmu dengan jual dunia. Kita akan untung dua-duanya. Seperti petani. Antum pernah ngelihat petani jagung nanam rumput? Pernah ngelihat? Ana mau tanam jagung sama rumput? Jangan. Tanam jagung, rumput tumbuh sendiri. Gitu iya. Antum lihat tuh petani jagung ketika tanam apa dia? Jagung. Jagung dia tanam bibitnya jagung keliling. Subhanallah, tahu-tahu ada rumput. Alhamdulillah dapat rumput, kasih makan buat kambingnya, apanya. Tapi jangan kemudian sibuk antum cari rumput lupa sama jagung. Ada dulu yang ngasih permisalan dunia ini seperti orang yang lagi ngelola sawah, macul sawah. Mau tanam padi harus dibajak. Kadang-kala orang lagi bajak sawah ini, masya Allah jemaah, ada belut lewat, alhamdulillah dapat belut. Ada lele keluar, alhamdulillah.
Jangan kemudian antum sibuk cari belut, cari lele, antum nggak tanam padi antum. Itu yang terjadi dengan banyak orang. Jadi kenikmatan dunia cuma selingan. Ya, untuk modal ke akhirat. Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang manusia ini, setiap Jumat disunnahkan imam sholat Jumat itu untuk membaca surat Al-A'la sama Al-Ghasyiyah. Dua-duanya mengingatkan kita tentang kehidupan dunia. Di surat Al-A'la Allah mengatakan, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tapi kalian ini lebih mementingkan kehidupan dunia. Antum lihat tuh orang-orang yang selalu ngomong kita tuh harus seimbang dunia dan akhirat. Lihat realitanya. Apakah dia seimbang dunia dan akhiratnya? Berapa jam dia cari dunia dan berapa jam dia cari akhirat? Orang tuh bisa duduk di kantornya jemaah dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Duduk kajian ba'dal maghrib, setiap berapa menit lihat jam. Kok nggak selesai-selesai kajian, subhanallah. Ini baru mulai gitu jemaah. Jadi kalau mau bicara seimbang, antum harus seimbang beneran. Antum cari dunia 8 jam, cari akhirat 8 jam. Bisa. Berat kayaknya Ustaz. Paling enggak yang wajib-wajib aja lah Ustaz, kata dia. Nah, tuh banyak orang yang awalnya ngomong seimbang, terakhir dia wajib-wajib doang sudah jamaah. Padahal kalau urusan kerjaan dunia, lembur dia kerjakan jam. Bisa lembur sampai besok siap. Yang penting ada fulusnya. Tidak ada urusan dia jawab. Siap kajian sampai subuh. Besok kerja Ustaz. Insya Allah. Lembur untuk akhirat itu nggak siap jamaah. Karena apa? Nggak ada fulusnya. Ana izin minum dulu jamaah. Alhamdulillah. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih abadi, kekal jemaah. Banyak sih ayat-ayat dalam Quran yang menjelaskan tentang hakikat kehidupan dunia. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi. Barang siapa yang ambisinya dunia, afwan, salah. Barang siapa yang dunia ambisinya, sama apa enggak sama yang pertama aja? Beda. Memang dunia itu ambisi dia. Enggak ada dalam benak dia akhirat. Dia kerja, sekolah, mulai sekolah. Jangan bilang kerja, sekolah. Kenapa kamu sekolah? Ya, supaya dapat pekerjaan. Setelah dapat pekerjaan, ya kawin lah. Setelah kawin, punya anak. Terus punya rumah, punya ini tuh. Jadi dari awal itu akhirat tidak ada dalam benak dia aja. Dunia. Jadi pengaturan dalam otak dia itu dunia. Semua dihitung dengan fulus. Kalau antum tahu orang barat tuh punya istilah time is money. Itu dunia. Jadi kalau orang bicara ambisi dunia, waktu adalah uang. Antum duduk di masjid, antum ditanya, antum dapat apa? Maghrib sampai Isya dapat apa antum? Kalau antum buka warung dapat fulus. Antum jualan online dapat fulus. Duduk di masjid keluar fulus.
Karena